Ling Che berjongkok di samping penjaga yang tak sadarkan diri, berkata pelan, "Tidurlah di sini dulu." Dengan topeng masih menutupi wajahnya, ia mengakses rekaman CCTV, tapi tak bisa menemukan lokasi pasti tahanan. Namun berdasarkan pola pengamanan, ia menyimpulkan bahwa tahanan paling penting, yaitu kakak Tilis, pasti berada di bagian terdalam kompleks. Tilis membalas mengatakan bahwa itu masuk akal. Kakaknya sudah dijatuhi hukuman mati. Tentu saja ia disembunyikan di tempat yang paling sulit dijangkau. Saat itulah, beberapa penjaga mulai mengerubungi Ling Che. Ling Che berkata bahwa ia bisa menahan mereka, tapi Tilis harus cepat. Salah satu penjaga memecahkan kaca alarm darurat. Lampu merah menyala. Alarm meraung. Tilis menatap cahaya itu dengan gelisah. Mereka sudah membunyikan alarm, pikirnya. Ia melihat para penjaga berlari dari sudut bangunan. Tilis menyerang satu dari mereka dengan keras, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Ia tahu, ia tak akan mampu menahan semuanya. Cahaya kuning muncul di tangannya. Dengan satu ledakan kuat, energi itu meledakkan pagar kawat berduri. Ling Che menoleh cepat. Astaga, dia membuat keributan sebesar ini, pikirnya. Tilis melepaskan topengnya, terengah. Ups, sepertinya aku sedikit berlebihan, ucapnya. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, seorang penjaga muncul dari balik tembok, mengangkat senjatanya dan mengarahkannya tepat ke kepala Tilis. Tilis membuka matanya lebar saat sebuah peluru hampir menghantamnya. Dalam sekejap, Ling Che melompat, mengangkat tubuh Tilis ke pelukannya, dan menghindari tembakan mematikan itu. Nyaris saja, gumam Ling Che dengan nada dingin. Di belakang mereka, terdengar jeritan dari penjaga yang menembak, jatuh tersungkur setelah serangan balasan. Ling Che mengingatkan dengan tegas, "Ini dunia nyata. Jika kita tertembak, semuanya berakhir." Ia mencoba menarik Tilis menjauh, namun gerakannya justru membuat gadis itu memerah, gugup. Di tanah, api kuning berkobar dari kepala seorang pria yang tak sadarkan diri. Tilis memalingkan wajah, menggenggam erat tongkat sihir di tangannya, dan mengucap lirih, "Terima kasih." Penjara ketiga ternyata tidak terlalu besar. Mereka menyusuri koridornya sambil menghancurkan CCTV dan menjatuhkan para penjaga satu persatu. Tapi waktu tidak berpihak. Status siaga penuh pun diumumkan. Ketika mereka tiba di bagian terdalam, kehancuran yang mereka tinggalkan telah memancing perhatian militer. Para tahanan yang terjaga mendengar keributan. "Apa itu? Penjara dibobol tengah malam?" tanya salah satunya. Tertawa serak terdengar dari sudut lain. "Kalau iya, bawa kami juga." Ling Che dan Tilis berlari melewati sel-sel itu. "Tak banyak tahanan di sini," kata Ling Che. "Tapi ruangan ini jauh lebih besar dari yang lain," ucap Tilis. Dia memanggil nama kakaknya. Di dalam sel terlihat sesosok tubuh lemah dengan rambut abu-abu dan pakaian biru yang lusuh, duduk bersandar di samping ranjang. "Itu dia di sini," seru Tilis. Ia bersiap meledakkan jeruji sel dengan api kuning, tapi tak terjadi apa-apa. Ling Che menahan serangannya. "Jeruji ini terbuat dari bahan khusus. Seranganmu tak akan berguna." Tilis bersikeras, ingin terus mencoba hingga berhasil. Dari balik jeruji, sang kakak yang penuh luka mulai menangis lirih, meminta bantuan. Tilis mulai panik. "Kita kehabisan waktu." Ling Che maju. Ia mengangkat dua belati ungunya dan memanggil Knight of the Glorious dari lingkaran sihir hitam. Seorang ksatria menjulang muncul di hadapan mereka, tubuhnya berkilau dengan aura menggetarkan. Tilis menatap tak percaya. Ini pertama kalinya dia melihat pemanggilan nyata, persis seperti di dalam game. "Bisakah kau membuka sel ini?" tanya Ling Che. Sang ksatria memegang dua bilah jeruji dan perlahan membengkokkannya dengan kekuatan murni. Suara logam berderit mengisi lorong. "Sudah selesai," jawabnya tenang. Tilis ternganga. Dia membengkokkannya. Ling Che mengangguk. "Dia pemanggilan setara pangkat Lord. Gagal menghancurkan, maka kita bentuk ulang." Sambil berpikir, ia menilai bahwa Knight of the Glorious bisa sangat berguna untuk rencana level up-nya nanti. Tilis berlutut, memeluk tubuh sang kakak. Tapi saat menatap wajahnya, ia terkejut. Sebuah mata mekanik menatapnya dingin. "Ini adalah boneka." Ling Che langsung tegang. "Kita kena jebakan." Dari sudut lorong, seorang pria muncul dengan rantai logam besar di tangannya. "Tak kusangka jeruji ini bisa dibengkokkan seperti kertas. Ini seharusnya hanya bisa ditembus dengan meriam," ujarnya sambil terkekeh. Rambut pirangnya dipotong pendek, matanya tajam.
Dialah Warden, kepala penjara ketiga. Ia melirik ke Tilis. Dari awal aku tahu kau datang untuk narapidana baru ini, maka kujadikan dia umpan. Kakak Tilis, yang ternyata asli, memandang dengan ekspresi rumit. Kenapa kamu kesini? Di belakang Warden, 3 sosok besar berdiri. Siluet mereka berat dan bersenjata lengkap, tentara lapis baja dengan daya tahan luar biasa. Tahan kedua penyusup ini. Aku hanya perlu menahan mereka sampai pasukan bantuan datang, kata Warden sambil tersenyum senang. Kalian memberiku tiket promosi. Ling Che mengepalkan tangan. Armored troops, mereka cukup menyebalkan. Tilis menggigit bibirnya. Kita seharusnya tidak datang. Dia memalingkan wajah ke Ling Che. Kau harus pergi sekarang. Aku berterima kasih karena kau sudah membantuku sejauh ini. Tapi ini tugasku. Aku akan bertanggung jawab sendiri. Ling Che berdiri diam, napasnya berat. Sepertinya tak ada lagi yang bisa kita lakukan sekarang, ujarnya tenang. Tapi kau harus membayarku nanti, Tilis. Tilis memelototinya, kesal. Kau masih sempat bicara soal itu di saat seperti ini? Ucapannya terhenti saat melihat sebuah lingkaran sihir ungu menyala di depan tangan Ling Che. Dengan ekspresi serius, Ling Che membuka kedua telapak tangannya. Dengar baik-baik, Tilis, ambil kakakmu dan keluar dari sini dalam 1 menit. Dengan wajah tegang, Ling Che mengaku bahwa ia tadinya ingin menguji teknik ini di dalam game lebih dulu sebelum menggunakannya di dunia nyata. Tapi keadaan memaksanya melangkah lebih jauh. Gagang pedang hitam emas muncul di tangannya dan di belakangnya, sesosok arwah raksasa menjulang dengan pedang besar. Spirit ungu yang mewujud dari lingkaran gelap. Aku tak pernah menyangka akan memanggil ini di dunia nyata lebih dulu, gumamnya. Warden yang mengawasi terbelalak. Saman senjata? Seberapa besar kekuatanmu sebenarnya? Ia segera memerintahkan para tentara baja untuk menyerang. Targetnya adalah penyusup tak teridentifikasi. Seru salah satu prajurit. Ling Che menatap mereka dingin. Biar aku yang urus mereka. Ambil kakakmu dan lari. Kita bertemu di luar. Tilis ragu, namun akhirnya mengangguk. Ia mendorong tubuhnya bangkit dan berlari ke arah kakaknya. Ling Che mengayunkan tangan, dan spirit ungu mengayunkan pedangnya ke lantai. Ledakan dahsyat menghancurkan tanah, membuat Warden terpental menghindar. Di saat yang sama, Tilis melompat sambil berteriak, menghantam rantai baja yang menahan kakaknya dengan sihir api. Fire Elemental Battle Mage? Teriak Warden, terkejut saat rantai itu putus oleh api kuning yang menyala. Cepat lari, seru Tilis. Kakaknya menggertakkan gigi dan melompat pergi. Warden mendecak. Sepertinya aku meremehkan mereka. Mereka berdua berlari di sepanjang koridor penjara yang diterangi cahaya api. Tilis menahan serangan dengan nyala sihir di sekelilingnya. Kenapa kau datang? Apa kau tahu seberapa berbahayanya ini? Tanya sang kakak. Bicaralah setelah kita keluar dari sini. Tapi suara Warden menyusul dari belakang. Kalian pikir bisa membawa tahananku semudah itu? Dari udara, Warden meluncur menukik, dikelilingi aura biru menyala. Ia mendarat di antara mereka dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan lantai. Jadi kau juga seorang Awaken, desah Tilis. Dengan rantai bercahaya biru di tangannya, Warden menyeringai lebar. Kalian pikir aku ini siapa? Selama aku ada di sini, tak ada yang bisa kabur. Kalian sudah masuk sendiri, sekarang tak usah bermimpi keluar. Rantai baja kembali membelit kakak Tilis, mengangkat kedua tangannya ke atas. Lepaskan dia! Tilis berteriak, tapi Warden hanya menoleh padanya. Aku akan menghabisimu dulu, lalu baru si tikus kecil yang bersamamu itu. Di sisi lain, Ling Che sedang bertarung melawan para tentara lapis baja. Spirit ungu di sampingnya mengayunkan pedang besar untuk melawan serangan gabungan jarak dekat dan jauh. Kombinasi ini memang cara terbaik untuk menekan musuh, pikir Ling Che. Salah satu tentara terkejut saat serangan mereka terserap oleh pedang hitam Ling Che. Tak ada waktu untuk bermain dengan kalian, gumam Ling Che. Ia mengayunkan belatinya. Spirit ungu membelah 2 tentara sekaligus dan menghantam mereka ke dinding. Jangan ganggu aku, serunya. Dia sendiri terkejut. Satu ayunan ringan di dunia nyata ternyata begitu menghancurkan. Kekuatan ini melebihi ekspektasi. Aku harus latih ini lebih dalam nanti. Sementara itu, Tilis berdiri, dikelilingi kobaran api. Tongkatnya menggenggam erat. Penjaga jalang pencinta rantai, serahkan kakakku. Warden menyeringai. Bicaramu bagus, tapi seberapa bagus kemampuanmu? Tilis menghantamnya dengan tongkat yang diliputi api, tapi Warden menangkis dengan tangan berantai. Rantainya bergerak liar, menarik tubuh kakak Tilis.
Ternyata kau memang masih terlalu lemah. Ia meneriakkan chain suplemen, dan seketika puluhan rantai meluncur ke arah Tilis. Ia membentuk flame barrier, tapi salah satu rantai menembus pertahanannya dan menghantam pundaknya. Tilis mengerang, berpikir cepat. Ini buruk, aku belum bisa mengendalikan kekuatanku sepenuhnya di dunia nyata. Aku masih terlalu lemah. Warden tertawa puas. Jadi tingkat awakeningmu tidak tinggi, kau hanya harimau kertas. Aku sudah lihat banyak orang seperti kau. Berpikir mereka tak terkalahkan setelah awakening, lalu remuk oleh tinjuku. Warden bersiap menghancurkan mereka, hingga tiba-tiba sebuah siluet muncul di belakangnya. Itu adalah Lingce. Apa ini? Serangan diam-diam lagi? Tanya Warden sambil menyeringai. Kalian tikus hanya bisa seperti ini rupanya. Tapi sebuah roh jahat melayang di atasnya. Lingce telah mengaktifkan Evil Spirit Invisibility. Namun Warden menggertakkan gigi dan menggunakan mental fortification, menyelimuti dirinya dengan aura biru tebal. Sayang sekali, efek ketakutan tak mempan padaku. Lingce tak peduli. Ia mendarat di samping Tilis dan kakaknya, tersenyum tipis. Sudah kudapat. Tilis menoleh tajam. Kau sialan. Warden melihat kerantai di lengannya yang kini rusak. Matanya melebar. Jadi itu tujuanmu, kau mengincar rantai ini dari awal, gumamnya. Kau pasti tahu, membantu seorang narapidana kabur, kau harus membayarnya dengan harga tinggi. Tapi kurasa, bukan cuma rantai yang menantimu setelah ini. Suasana berubah mencekam saat Warden menerima panggilan telepon yang tak terduga. Dengan wajah masam, ia bertanya siapa yang menghubunginya di jam seperti ini. Namun detik berikutnya, wajah Warden membeku, ekspresinya berubah terkejut. Lingce dan yang lain hanya bisa menyimak dalam diam saat Warden berbicara patuh di telepon dengan nada yang jelas ditekan oleh sesuatu. Urat di pelipisnya menonjol, jemarinya mencengkeram ponsel erat menahan amarah. Dengan suara gemetar, Warden memberi mereka 1 menit untuk lenyap dari pandangannya. Di lorong panjang penjara bawah tanah, Lingce, Tilis, dan kakaknya berjalan cepat. Tilis melihat ke belakang, bertanya-tanya kenapa tak ada pengejaran. Lingce menjawab pendek. Semuanya karena telepon tadi. Kakak Tilis menatap curiga, bertanya siapa sebenarnya pria bertopeng itu. Tapi Lingce hanya menyingkap topengnya, berkata, dia tak bisa tinggal lebih lama. Ia serahkan sisanya pada Tilis dan berharap mereka bisa bertemu lagi di dalam game. Begitu melihat wajahnya, sang kakak pun terkejut. Kau orang yang menangkapku, dan sekarang kau yang menyelamatkanku. Lingce hanya menjawab dengan anggukan kecil sebelum berbalik pergi. Tilis menenangkan kakaknya, berkata, ia akan menjelaskan segalanya nanti, begitu mereka keluar dari tempat itu. Tapi kakaknya mendesak. Ia ingin jawaban sekarang. Tilis menahan emosi. Percayalah, ini cerita yang panjang, dan kita belum aman. Sementara itu, di markas militer, di kantor megah Jenderal Ketiga Pasukan Darat, segelas anggur dituangkan ke gelas kaca. Dengan senyum licik, sang jenderal menawarkan minuman itu pada Lingce yang baru saja tiba. Tenang saja, ujar sang jenderal. Ini cuma jus anggur, pengganjal lapar. Tatapannya tajam saat ia menyodorkan gelas. Setelah hening sejenak, Lingce bertanya langsung. Apakah dia yang menelepon Warden? Jenderal mengangguk ringan. Kami tahu saat kau menerobos penjara. Aku akui, aku meremehkan jaringan intel kami sendiri. Lingce ingin menjelaskan alasannya, tapi sang jenderal memotongnya. Alasan rumit tak akan menyelamatkanmu lain kali. Kau lolos hanya karena itu wilayahku. Di tempat lain, kau sudah jadi buronan. Dan ingat, jika kau membuat kesalahan lagi, bisa jadi orang-orang yang kau sayangi akan membayar harga untuk itu. Lingce mengepalkan tangan, bertanya dengan berat hati, mengapa jenderal membantu? Sang jenderal hanya tersenyum samar. Karena nilaimu. Ia menyebut pasukan pemberontak bukan ancaman besar, tapi seorang awakener dengan potensi tak terbatas, itu aset militer bernilai tinggi. Kami butuh kau menjadi lebih kuat. Saat waktunya tiba, kami akan memanggilmu, dan kau akan tahu mengapa. Lingce memandang lantai dengan tatapan kosong. Di pikirannya, kata-kata sang jenderal bergema tentang kekuatan, tentang alat, tentang peran yang belum ia pahami sepenuhnya, dan tentang kenyataan Heavenland, serta para awakener yang ternyata jauh lebih kompleks dari apa yang tampak di permukaan. Setelah kembali ke rumah,
Aroma makanan hangat menyambutnya. Si kakek menyapa lembut, bertanya apakah Lingce sudah makan. Di meja, makanan rumah buatan sendiri tersaji hangat. Lingce tersenyum kecil. Dalam hati, ia berpikir, mungkin inilah alasan sebenarnya ia harus menjadi kuat. Kakek lalu menyebut bahwa seorang pria datang hari ini, mengenakan topi, dan mengaku rekan kerja Lingce. Ia berkata mereka bisa pindah kapan saja. Lingce langsung tahu, itu pasti Adolf. Ya, mereka akan segera pindah. Dengan senyum ringan, ia menenangkan si kakek, berkata, semua akan baik-baik saja. Ia yang akan urus semuanya. Kemudian ponselnya berdering. Lingce melihat layar dan terkejut. Pesan dari Tilis. Kau pergi terlalu cepat, aku belum sempat berterima kasih. Kita sudah sepakat, jika kau menyelamatkan kakakku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Apapun itu, selama masih dalam batas kemampuanku. Hubungi aku kapan saja, di dalam game atau di dunia nyata. Lingce menatap layar ponselnya dengan senyum tipis. Ia tak menyangka, ucapan yang ia lontarkan begitu saja kini dianggap serius oleh Tilis. Sebuah janji yang mungkin bagi Lingce hanya basa-basi, kini berubah menjadi hutang kehormatan. Tapi ia tak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Wajahnya mengeras, matanya fokus. Saatnya kembali pada prioritas utama. Lingce tahu, untuk menjadi yang terkuat dalam dunia ini, ia harus terus berkembang. Pertarungan di Torchfire Dungeon membuka matanya. Levelnya terlalu rendah. Di saat para pemain lain telah melonjak ke puncak ranking berkat promosi, dirinya justru tertinggal. Level 62 kini menjadi posisi tertinggi di papan peringkat. Sementara Lingce masih di level 42. Ia tak bisa membiarkan ini berlarut. Satu tempat muncul di benaknya. Heavens 100 tingkat pelatihan menara. Sebuah fasilitas khusus yang hanya bisa diakses setelah promosi, tempat yang didesain untuk mereka yang kurang unggul dalam dungeon, namun tetap ingin naik level. Satu persatu lantai harus dilalui dari awal, dan sekali mati berarti kembali ke titik nol. Lingce selalu menghindarinya karena sistem ini terlalu lambat untuknya. Tapi sekarang, ia butuh sesuatu yang pasti, tempat di mana monster berkumpul dalam jumlah besar, tempat untuk menguji kekuatan dan potensi dari skill barunya. Di masa lalunya, Lingce pernah mendengar bahwa semakin tinggi lantai yang dicapai, semakin besar pula hadiah dan experience yang bisa diperoleh. Waktu yang dibutuhkan memang panjang, tapi rasa penasaran kini mengalahkan keraguannya. Ia ingin tahu seberapa jauh ia bisa melangkah. Apa saja kekuatan yang tersembunyi di puncak menara ini? Kerumunan besar memenuhi pelataran menara pelatihan. Para pemain sibuk membentuk tim, berdiskusi strategi, atau sekadar mengamati papan rekor. Lingce berdiri seorang diri, menatap tinggi bangunan yang menjulang tanpa akhir. Ia membuka menu sistem, memilih mode solo tanpa ragu. Pengalaman penuh adalah miliknya, dan hanya miliknya. Tawa sumbang terdengar dari belakang. Seorang pria bertopi hijau mencibir. Apa ada orang sebodoh itu yang pilih mode solo? Pemain berzirah di sebelahnya ikut menimpali. Setelah lantai 20, kesulitannya meningkat drastis. Nggak mungkin bertahan sendirian, yang milih solo pasti mati konyol. Mereka menunjuk ke papan rekor. Lantai 68 dicapai dalam 54 menit oleh tim. Sebuah pencapaian yang dianggap hampir mustahil. Seorang pria berjubah penyihir menggeleng, menyesal karena nama-nama pemain tidak tercantum di papan rekor. Semua sepakat, solo mode adalah kebodohan. Namun Lingce hanya tersenyum. Dengan jubah yang melambai, ia berkata lantang, "Menarik, aku akan pecahkan rekor itu." Ucapannya langsung memancing gelak tawa. Dengar itu, orang ini mau pecahin rekor, sendirian. Seorang pria menepuk pundak temannya, tertawa hingga terbatuk. Pas dia mati nanti, kita sambut dan tertawakan bareng-bareng. Lingce melangkah masuk ke dalam portal solo mode, membiarkan ejekan itu tertinggal di belakangnya. Tubuhnya terselimuti cahaya, dan dunia tempat segalanya akan diuji pun menyambut kedatangannya. Lingce menatap lantai yang baru saja berubah, matanya membelalak sesaat. Kilatan energi kuning menyala di hadapannya, membentuk gumpalan bercahaya yang menghantam tanah dengan keanggunan yang mematikan. Tepat setelah itu, kotak dialog muncul. Lantai 1, monster, Mautigras, monster misi. Bunuh 300 Mautigras monster dalam waktu 2 jam. Seekor monster dengan mulut besar menganga menyerangnya. Matanya menatap Lingce dengan buas, tetapi belum sempat mencapai target, Lingce sudah mengayunkan belatinya. Dengan satu tebasan ringan,
Tubuh monster itu terbelah dua. Ling Che menyeringai kecil. Satu ayunan ringan sudah cukup. Ini akan jadi sesi farming yang membosankan. Kotak status segera memperbarui. Progress 2/300. Namun, tiba-tiba Ling Che menyadari sesuatu yang ganjil. Seekor monster mati di dekatnya, padahal dia tidak menyentuhnya. Saat itulah lencana Glorious di dadanya memancarkan cahaya terang. Sebuah penghalang berbentuk kubah kuning muncul mengelilinginya, dan kotak dialog baru menyala. Sejumlah besar monster terdeteksi di sekitar Anda. Skill pasif permanen, Blessing of the Giant King telah aktif. Monster-monster mengerubungi penghalang itu, tapi tetap menjaga jarak karena rasa sakit yang menjalar dari energi tersebut. Ling Che menatap sekeliling dan mengangguk. Sekarang dia paham, begitulah cara skill itu aktif. Efeknya jelas tertulis. Semua monster dalam radius 1 meter akan menerima damage berdasarkan level dan stat Anda. Tidak berlaku untuk pemain lain. Dengan nada mengejek, Ling Che tersenyum kecil. Kita lihat siapa yang benar-benar bodoh di sini. Kotak dialog lain segera menyusul. Syarat upgrade skill. Gunakan Blessing of the Giant King untuk membunuh 10.000 monster. Efek radius akan meningkat 1 meter. Dengan penghalang energi kuning menyelimuti tubuhnya, Ling Che berjalan santai. Monster-monster terbakar saat mendekat. Progres terus bertambah seiring waktu. Suasana menjadi tenang hingga suara seseorang berteriak dari kejauhan. Hei, jangan malas. Cepat selesaikan monster-monster itu. Ling Che melirik ke arah arena. Di sana, sekelompok orang yang tadi mencemuhnya kini dikerubungi monster. Salah satu dari mereka, pria berambut hitam, tampak frustrasi. Mereka sudah bertarung keras, tetapi baru menyelesaikan sedikit dari target mereka. Tiba-tiba, kotak dialog muncul di sisi mereka, memunculkan gambar Ling Che dengan progres mengejutkan. 288/300. Ling Che menyapa mereka dengan santai. Halo, aku cuma mampir. Kalian masih sibuk, ya? Pria bertopi penyihir hijau mengerutkan dahi. Itu bocah tolol dari pintu masuk, kan? Kenapa dia terlihat santai? Bukannya dia juga harus bunuh monster? Mereka semua terkejut melihat progres Ling Che. Salah satu dari mereka berkata cepat. Lihat feed arenanya. Monster-monster di sekitarnya meledak sendiri. Progres 300/300. Ling Che menyeringai. Karena aku sudah selesai, aku pikir sekalian mampir buat lihat kalian. Sepertinya kalian masih sibuk, ya? Penyihir bertopi merah menunjuk layar dengan marah. Ini bukan urusanmu. Tunjukkan informasi skillmu. Yang lain menggertakkan gigi. Ayo kita duel. Kotak sistem menyela. Duel hanya bisa dilakukan di area tertentu dan harus disetujui kedua pihak. Namun Ling Che menjawab santai, tidak perlu duel. Kita lihat saja siapa yang bisa naik lebih cepat ke atas. Kalian dalam tim, aku sendirian. Sampai jumpa di puncak. Ling Che berbalik, meninggalkan mereka yang menggerutu penuh amarah. Salah satu dari mereka berseru, kita baru selesai 100, dia sudah 300. Ini tidak bisa dibiarkan. Yang lainnya mengangguk, semangat menyala-nyala karena harga diri mereka dipertaruhkan. Ling Che tersenyum kecil. Seperti yang kuduga, lantai pertama ini memang paling mudah. Tapi kalau mereka bisa mengejarku, mungkin aku bisa sedikit bersenang-senang. Kotak dialog menyala lagi. Rekor baru tercipta. Waktu terbaik sebelumnya, 10 menit 36 detik. Waktu penyelesaianmu, 6 menit 42 detik. XP dari lantai ini meningkat 30%. Ling Che melangkah keluar dari portal. Ia menarik napas ringan. Hanya lantai pertama, bonus ini seperti mengisi tangki raksasa dengan setetes air. Kotak sistem berikutnya muncul. Selamat datang di ruang tunggu. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Seorang pria berambut hijau panjang tersenyum ramah. Kau cepat sekali. Aku menonton siaranmu barusan. Keren juga. Ling Che sedikit kikuk dan tersenyum. Kebetulan saja, aku punya skill yang cukup berguna untuk bersihkan monster. Ling Che baru saja menyelesaikan tantangan di lantai pertama dengan kecepatan luar biasa. Seorang pria muncul dan menatapnya dengan penuh minat. Dengan nada kagum, pria itu berkata bahwa fakta Ling Che tak tergabung dalam tim justru membuat prestasinya semakin mencengangkan. Ia bertanya apakah Ling Che menyadari bahwa kecepatannya mungkin telah memecahkan rekor baru, bahkan meyakini Ling Che pasti telah menerima penghargaan karena itu.
Ling Che menjawab dengan tenang bahwa ia memang menerima bonus 30% pengalaman, meski menurutnya tak terlalu berguna. Pria itu tersenyum licik, menunjukkan sikap ramah tapi penuh maksud tersembunyi. Ia membahas soal level Ling Che yang rendah dan mengatakan bahwa dirinya juga menyembunyikan level. Ia menambahkan bahwa akan lebih menguntungkan jika penghargaan semacam itu bisa didapat di lantai yang lebih tinggi. Dengan nada yakin, Ling Che menjawab bahwa ia akan terus maju. Tiba-tiba, pria itu mengajukan tawaran. Bagaimana kalau kita jalan bersama? Ling Che menatapnya dengan tatapan curiga. Pria itu tertawa kecil dan berkata, "Tenang saja, aku juga solo mode, sama sepertimu." Ia kemudian berbalik, melambaikan tangan sambil berkata bahwa mereka belum tahu apa yang menanti di lantai kedua, namun ia sangat menantikannya. Ling Che merenung. Ia tak menyangka akan bertemu seseorang yang juga menjelajahi menara dalam solo mode. Begitu lantai 2 dimulai, layar sistem menampilkan tantangan baru. Lantai 2, Monster, Blood Wolf. Clear requirement, kill 500 Blood Wolves within 2 hours. Di hadapan Ling Che, seekor serigala merah besar dengan taring tajam menggeram. Perisai sihir Ling Che menyentuhnya, dan monster itu langsung mati. Ling Che berpikir, ini baru lantai 2, tapi HP para monster sudah 2 kali lipat lebih tinggi. Untungnya, kemampuan pasif dari perisainya masih cukup untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Tapi dengan laju kenaikan HP seperti ini, kemungkinan besar perisai itu takkan efektif di lantai-lantai selanjutnya. Ia teringat deskripsi skill. Damage dari perisai ini tergantung pada level dan karakteristik musuh. Artinya, jika musuh setara atau lebih tinggi level darinya, skill ini akan jadi tak berguna. Satu-satunya cara memperkuatnya adalah dengan menaikkan level. Sederhananya, skill ini hanya berguna di area level rendah. Meski begitu, Ling Che tetap melanjutkan. Ia menatap portal biru yang berkilau dan berpikir bahwa ia akan mencapai lantai 3 sambil menyelesaikan syarat lantai 2 dengan mudah. Beberapa saat kemudian, sistem mengonfirmasi. Lantai 2 progres. 500 per 500. Karena kamu telah mencetak rekor baru, pengalaman dari lantai 2 akan ditingkatkan sebesar 30%. Tapi Ling Che tetap tenang. Bonus itu tak berarti banyak baginya. Ia butuh naik level secepat mungkin. Dari portal, pria berambut hijau itu muncul sambil tertawa bangga. Ia berkata bahwa ia berhasil mengejar Ling Che dan mengira dirinya akan lebih cepat kali ini. Ternyata Ling Che memecahkan rekor lagi. Ling Che hanya menoleh, berpikir bahwa pria ini menyelesaikan misi hampir secepat dirinya. Dengan semangat tinggi, pria itu berkata ia akan mencoba lebih keras di lantai berikutnya. Tiba-tiba, suara notifikasi menggema. Perhatian kepada semua pemain yang unggul dalam pertempuran. Bos acak telah muncul di lantai 10. Bunuh bos untuk mendapatkan hadiah tambahan dan bonus level. Pria berambut hijau itu bersorak. Ia tak menyangka akan ada bos acak. Dengan penuh semangat, ia berlari melewati Ling Che. Aku harus cepat ke lantai 10. Kalau terlambat, bahkan sisa-sisanya pun tak akan tersisa, katanya sambil tersenyum. Sampai jumpa di lantai 10. Ling Che tetap diam, tapi dalam hatinya ia tahu. Pria itu tidak sesederhana kelihatannya. Ia pasti punya skill atau kemampuan khusus untuk menghabisi monster secepat itu. Namun Ling Che tidak tinggal diam. Dengan Blessing of the Giant King, ia menembus lantai demi lantai dengan mudah. Perisai pelindungnya masih membantai semua monster level rendah hanya dengan satu sentuhan. Saat mencapai lantai 9, Ling Che akhirnya naik satu level. Kini ia di level 43. Skill Blessing of the Giant King pun hampir mencapai batas peningkatannya, tinggal sedikit lagi. 9.230 per 10.000. Saat akhirnya tiba di lantai 10, arena telah dipenuhi para pemain, baik solo mode maupun tim. Di tengah arena berdiri monster raksasa dengan jutaan HP, bos acak yang disebut dalam notifikasi. Ling Che menyeringai. Semua serangan pasif yang ia tumpuk dari lantai sebelumnya akan berguna di sini. Dengan DPS miliknya saat ini, bahkan tanpa menggunakan mode spell thief, ia yakin bisa membunuh bos dalam satu pukulan. Asalkan HP bos tinggal sekitar 10.000. Hadiah dari bos ini jelas sangat menggoda dan penting untuk efisiensi level up-nya. Ling Che berdiri tenang, tubuhnya diselimuti aliran listrik. Di atas kepalanya, Stack Attack 2236. Bar HP bos tersisa 1/4. Ling Che berpikir hanya 20.000 HP lagi. Tapi tepat saat ia bersiap meluncurkan serangan terakhir,
cahaya terang menyilaukan melesat dari belakang. Sebuah bola energi raksasa menembus udara dan menghantam bos. HP bos langsung jatuh ke nol. Ling Che terkejut. Seseorang menyabotase kill-nya. Dari balik cahaya muncul pria berambut hijau yang tadi. Ia berkata, DPS-ku cukup tinggi untuk membunuhnya tanpa masalah. Ia melirik Ling Che dan menyapanya lagi, seolah ini hanya kebetulan biasa. Kemudian ia bertanya, apakah Ling Che juga salah satu kandidat untuk Badge of the Glorious? Ling Che menatapnya penuh kewaspadaan. Pria ini lagi. Orang-orang mulai mengelilingi area bekas pertarungan, menyaksikan bos menghilang. Dalam hati, Ling Che mengakui dirinya juga adalah kandidat untuk Badge of the Glorious. Dengan napas teratur dan senyum puas, pria berambut hijau berkata bahwa hadiahnya cukup bagus. 10% tambahan pengalaman di semua lantai, dan 10% peningkatan damage terhadap monster. Hadiah yang semakin bernilai seiring naiknya lantai. Ia mengaku baru datang setelah menyelesaikan misi lantai tersebut, lalu menanyakan apakah Ling Che juga demikian. Dengan nada santai tapi tajam, ia meminta maaf karena merebut last hit. Tapi Ling Che tak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya. Giginya bergemeretak saat ia menyebut soal kandidat Badge of the Glorious. Pria itu tertawa kecil, lalu mengaku bahwa dia juga salah satu dari 3 kandidat yang tersisa. Melihat ekspresi Ling Che, ia yakin bahwa dugaannya benar. Ling Che sudah tahu, tapi tak pernah menyangka kalau rivalnya akan muncul secepat ini. Ling Che pun menegang. Ia tahu ada 2 kandidat lain, tapi tak menyangka salah satunya akan muncul langsung, menantangnya dengan senyum licik dan mata penuh perhitungan. Pria itu lalu mengangkat telunjuknya, menunjuk langsung ke arah Ling Che, dan berkata, "Aku datang untuk mengambil hakmu sebagai kandidat." Dagger langsung muncul di tangan Ling Che. Dengan senyum tipis dan sorot mata berbahaya, ia menantang balik. "Kalau kau memang bisa, cobalah. Itu akan menghemat waktuku." Tapi pria itu hanya menanggapi dengan senyum tak berdosa, seolah tak ada yang serius dalam kata-katanya. Dengan gaya bercanda, ia mengusulkan taruhan lain. Adu siapa yang lebih dulu mencapai lantai 21. Siapa yang kalah harus mundur sebagai kandidat. Ling Che menatapnya curiga dan bertanya kenapa harus menerima taruhan sepihak seperti itu. Pria itu tertawa, lalu menyudutkan Ling Che dengan nada main-main. "Apa kau takut?" Tapi Ling Che tak gentar. Ia justru menambahkan satu syarat lagi yang membuat atmosfer langsung berubah drastis. Yang kalah harus menandatangani kontrak master servant dan menjadi pelayan seumur hidup bagi pemenang. Mata pria itu melebar sesaat. Tapi kemudian ia tertawa terbahak dan berkata bahwa Ling Che jauh lebih gila dari dirinya sendiri. Dengan senyum penuh api persaingan, keduanya sepakat. Taruhan dimulai. Lantai 11, Monster Ifrit. Persyaratan, kalahkan 15 Ifrit dalam 2 jam. Ling Che mengayunkan sihirnya, dan di saat yang sama, notifikasi muncul. Blessing of the Giant King berhasil mencapai 10.000 poin. Radius efek meningkat 1 meter. Tapi tantangan berikutnya jauh lebih sulit. Gunakan skill itu untuk membunuh 30.000 monster agar radiusnya bertambah lagi. Namun bagi Ling Che, ini lebih dari sekadar skill upgrade. Ini soal harga diri. Ia tak akan pernah membiarkan siapapun bersikap sombong di hadapannya. Tidak di dunia ini. Lantai 12, Monster, Orun. Lantai 13, Monster, Beastman gila. Ling Che menerobos setiap lantai bagaikan badai berdarah. Setiap sihir, setiap tebasan, membawa amarah dan ambisi. Lambang Mege bersinar terang di dahinya. Bukan semata taruhan, ini adalah ujian. Ujian terhadap dirinya sendiri. Jika ia tak cukup percaya diri untuk menerima tantangan kecil seperti ini, bagaimana ia bisa menaklukkan tujuan besarnya? Satu demi satu, lantai dilalui dalam keheningan yang mematikan. Saat mencapai lantai 20, tubuh Ling Che sudah dipenuhi darah, tapi matanya tetap tajam. Notifikasi muncul. Lantai 20, selesai. 2 portal biru menyala menuju lantai 21. Ling Che melangkah masuk, dan saat tiba di sisi lain, ia terkekeh pelan. Menarik. Di sisi lain portal, pria berambut hijau muncul sambil terengah, matanya sedikit lelah tapi penuh semangat. "Sepertinya kita tiba di saat yang sama," katanya sambil tertawa. Ling Che mengangguk dan menawarkan satu tantangan terakhir untuk menentukan pemenang. Pria itu menyetujuinya. Notifikasi muncul. Duel request accepted. Ling Che segera memanggil Night Summon dan Dominion of the Mercenary.
Para kesatria dan roh-roh perang bermunculan mengelilinginya, siap untuk pertarungan akhir. Pertarungan yang akan menentukan segalanya. Kandidat Badge of the Glorious, harga diri, dan takdir seorang penguasa. Dengan smirk penuh semangat, pria itu berkata bahwa pertarungan ini benar-benar membakar semangatnya. Ling Che langsung merespons, mengaktifkan Elemental Manifestation. Burning Lava. Tubuhnya dikelilingi api dan ia meluncur ke depan dengan serangan brutal, berniat menghancurkan lawannya sebelum diberi kesempatan bernapas. Tapi pria itu juga tak kalah cepat. Senjatanya dilapisi listrik biru, dan dari ujungnya, ular petir menjulur maju, menggelegar menuju Ling Che. Kedua elemen itu bertabrakan hebat, api dan listrik menyatu dalam ledakan yang memekakkan telinga. Ling Che menyadari, ini adalah atribut Thunder. Mereka saling bertukar tebasan. Ling Che berkata, "Jadi ini alasan kenapa kau bisa membunuh monster secepat itu. Thunder atribut, ya?" Ia lalu bertanya, apakah itu kekuatan khusus dari subkelas pasca promosi. Pria itu hanya tersenyum lebar, tak membantah. Ling Che menyipitkan mata. Tapi kemudian, dengan tawa rendah, ia berkata bahwa dia juga bisa menggunakan Thunder. Elemental Manifestation. Thunder Flash. Petir ungu meledak dari tubuhnya, membungkus arena dalam kilatan cahaya dan suara. Ling Che menyerang cepat, tapi lawan menghindar seolah membaca gerakannya. Gerakannya terlalu presisi. Top time. Ling Che terdiam sejenak. Ia belum pernah mendengar nama orang ini di kehidupan sebelumnya, tapi kemampuannya jelas, layak menjadi kandidat Badge of the Glorious. Tiba-tiba, aura emas muncul. Pria itu memanggil makhluk legendaris, The Glorious Griffin. Roh burung raksasa muncul, dikelilingi cahaya kuning. Sang Knight yang berada di sisi Ling Che memberitahu, Glorious Griffin juga penjaga Badge of the Glorious dan sebelum evolusiku, dia masih lebih kuat dariku. Ling Che mengernyit. Sebelum evolusi? Jadi Knight ini bisa berevolusi? Catatan penting yang harus ditanyakan nanti. Pria itu, sambil mengelus paruh Griffin, berkata bahwa dia baru mencapai level 50 beberapa hari lalu bertanya dengan santai tentang level Ling Che. 43, jawabnya pelan. Selisih 7 level, bagi pemain biasa itu masih bisa diatasi. Tapi bagi profesional, itu adalah masalah. Namun pria itu tersenyum, seolah menikmati perbedaan itu. Kau tak takut, ya? Menarik. Dengan aura petir menyelimuti tubuhnya, ia mengaktifkan skill spesial, Vessel of Thunderous Calling. Knight segera memberitahu Ling Che untuk menyerahkan Griffin padanya dan melompat maju bersama para Spectral Warrior. Ling Che, meski bertarung, sempat berpikir, kenapa Knight ini begitu cerdas? NPC biasa tidak seperti ini. Petir menyambar dari belakang. Pria itu muncul tiba-tiba dan menebas dengan kekuatan brutal, menghancurkan lantai dengan energi kuning. Skillmu sebagai thief tak akan berguna melawan warrior seperti aku, serunya. Ia menggunakan Shadow Seeking Static. Serangan petir melesat tanpa bisa dihindari. Ling Che mengakui dalam hati, jika ia thief biasa, ia pasti sudah tumbang. Tapi ia bukan thief biasa. Dengan tenang, ia mengaktifkan Elemental Manifestation, Covered Water. Tubuhnya berubah jadi bayangan air dan ia berpindah ke samping musuh, menghindari serangan. Air membungkus tubuh lawan dan Ling Che berbisik, "Nikmati sesaknya kabut air milikku." Musuhnya terlihat tercekik, namun beberapa detik kemudian, ia tersenyum. Kau tertipu. Vessel of Thunderous Calling memberikan imun terhadap semua jenis sihir selama 1 menit. Selain itu, semua serangan berubah jadi serangan petir dengan efek paralisis. Seketika, Paralyzing Thunder Prison menghantam Ling Che, petir kuning mengunci tubuhnya. Notifikasi muncul. Paralyze and Silence. Durasi, 1 detik. Dalam waktu itu, lawannya mengeluarkan Thunder Dragon. Seekor naga listrik menerjang, menghancurkan area di sekitar mereka. Debu mengepul. Pria itu berkata bahwa Ling Che juga telah menguasai top time, tapi tetap terkena serangannya. Namun, saat debu mereda, Ling Che masih berdiri, meski darah menetes dan bar HP-nya menyusut. Ia sadar, kombinasi Vessel of Thunderous Calling dan perbedaan level membuatnya sangat terdesak. Apalagi, jika ia terkena 1 serangan jarak dekat, Thunder Attribute lawannya bisa menyebabkan kelumpuhan. Sementara itu, Glorious Griffin terbang memutar dan menciptakan pusaran hijau menghantam Knight. Tapi sang Knight menepisnya dengan 1 ayunan pedang.
Trik murahan, gumamnya. Pertarungan semakin mendekati puncaknya. Glorious Griffin mengepakkan sayapnya di udara, dikelilingi petir kuning menyilaukan. Sang Knight memandangi makhluk legendaris itu dan berpikir, jika ini adalah diriku yang dulu, bahkan makhluk bersayap seperti Griffin pun pasti jatuh oleh pedangku. Sementara itu, Ling Che berlari melintasi arena. Batu-batu lantai hancur setiap kali petir menyambar, dan tubuhnya terus menerima serangan tambahan dari atribut Thunder. Darahnya menurun cepat. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, efek tambahan dari petir musuh akan semakin menyiksanya. Dan benar saja, pria itu muncul kembali di belakangnya, pedang diayunkan tanpa ampun. Namun waktu paralisisnya telah usai. Ling Che memicu Evil Spirit's Invisibility. Roh ungu muncul tepat di titik tabrakan, menggantikan tubuhnya. Lawannya menggeram, berkata bahwa ia tak akan mampu menangani kekuatan Thunder miliknya. Tapi Ling Che muncul di belakangnya, membisikkan, "Coba tahan ini." Daggernya melesat cepat. Keduanya kini adu DPS. Namun saat serangan Ling Che menghantam, pria itu tertawa. Ia berkata, "Kau pasti sudah menebaknya. DPS-ku adalah milik Knight of the Glorious." Serangan lawan bukan sekadar kekuatan biasa, itu adalah kekuatan bertaraf Lord Rank. Ling Che tertegun. Ia nyaris terbunuh oleh kekuatannya sendiri, yang kini telah dikopi lawan. Bar HP-nya tinggal sedikit, tapi ia masih berdiri. Dengan tenang ia berkata, "Terlalu cepat untuk memutuskan siapa yang akan jadi pelayan siapa." Pria itu menegang. "Apa kau bicara soal skill itu, yang kau pakai untuk menebas gerbang?" Dialog box muncul. Cooldown untuk summon weapon. Heavensward telah berakhir. Dari atas kepala Ling Che, lingkaran sihir merah menyala. Sebuah pedang raksasa turun dari langit. "Kau menebak dengan benar," ucap Ling Che. "Sekarang waktunya kau merasakannya langsung." Dengan dahi mengernyit, Ling Che mengaktifkan King's Majesty dan Earth Shatterer. Udara seakan membeku. Dialog box berbunyi. "Di bawah keagungan tak kasat mata seorang raja, kau kehilangan kemampuan bergerak." Di detik berikutnya, roh ungu raksasa menghantam musuh dengan pedang kolosal. Dialog box menyala, Heavensward Exclusive Skill, Earth Shatterer. Pedang agung yang membelah ruang dan membuka tanah baru. Wujud penghakiman dengan keagungan raja. Pria itu terpaku. Skill ini terlalu gila. Griffin memudar. Sang Knight melihat ke arah pertarungan dan berkata tenang. Tampaknya hasilnya sudah jelas. "Selamat, Tuan." Dialog box muncul. "Selamat, Anda telah memenangkan duel." Ling Che berdiri di hadapan lawan yang kini berlutut. Dengan smirk di wajahnya, ia berkata, "Kau kalah." Lawannya menggigit lidah, mengakui kekalahan. "Aku terlalu meremehkanmu," katanya sambil menggertakkan gigi. Ling Che mengangkat wajahnya dengan jari di dagu dan berkata pelan, "Kesempatan hanya muncul jika kau mengambil inisiatif lebih dulu. Kau paham, kan, budak?" Pria itu menepis tangan Ling Che dan berdiri. "Aku memang kalah," ucapnya sambil memegangi bahu. "Dan meski kekalahan ini menyakitkan, aku harus mengakui, kau memang sangat kuat." Ling Che mengangguk kecil. "Terima kasih, tapi ingat, kau punya utang yang harus dibayar." Pria itu terdiam, ekspresi wajahnya tegang. Ling Che melangkah maju. "Pertama, aku akan mengambil hakmu sebagai kandidat Badge of the Glorious." Dialog box muncul. "Apakah Anda ingin mengambil hak lawan sebagai kandidat?" Ia menekan yes. Badge di tubuh pria itu mulai bersinar. Dialog box berbunyi, "Hak Anda telah dicabut. Anda bukan lagi the Glorious One." Badge perlahan menghilang, meninggalkan jejak cahaya. Dengan mata berkaca-kaca, pria itu berkata lirih, "Aku akan merindukan badge-ku." Ling Che menatapnya, lalu tersenyum puas. Dialog box berbunyi, "Pengiriman hadiah dimulai." Kilau terang melingkupi tubuh Ling Che. Pengalaman mengalir deras. Dialog box, "Selamat, Anda naik 6 level." Level saat ini, 49. Ling Che tercengang, 6 level, sekaligus? Pria itu ikut terkejut. Dialog box, "Sebagai pemenang, apakah Anda ingin mengklaim skill lawan, Summon Griffin, dan Copied Damage?" Ling Che berbalik, diam dan memilih, tidak. Pria itu yang berdiri di belakangnya mengerutkan alis. "Kenapa? Kedua skill itu kupelajari setelah mendapat badge. Kalau kau menginginkannya, akan kuberikan." Ling Che menjawab pelan, "Tak perlu." Pria itu menatapnya serius. "Kalau begitu, kau sadarkan, jika aku menyimpan kekuatan ini, aku bisa melampauimu suatu hari nanti?" Ling Che menoleh.
tersenyum tipis. Bukankah akan lebih baik kalau pelayanku menjadi lebih kuat? Ia melangkah pergi. Aku percaya, aku tidak akan kalah dari siapapun di masa depan. Jadi membiarkanmu menyimpan 2 skill kuat bukan masalah. Pria itu terdiam. Lalu dengan ekspresi serius ia bertanya, "Siapa namamu?" Ling Che berhenti. "Namaku, Ling Che." Pria itu menggigit bibir, lalu dalam sekejap muncul di hadapan Ling Che dengan senyum lebar. "Master Ling Che!" serunya riang, berputar di sekelilingnya. "Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu. Sebagai bodyguard, petarung, atau apapun yang kau perlukan. Dan jangan remehkan aku juga cukup terkenal, meski aku suka tetap low profile." Ling Che menyeringai geli. "Tolong, jangan panggil aku dengan sebutan master dengan nada menjijikkan seperti itu. Kenalkan dirimu dulu dengan benar." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Narlo, seorang ksatria dari Guild Wolfang. Ling Che mengernyit curiga, mempertanyakan keanggotaan Narlo dalam guild tersebut. Namun, Narlo menjelaskan bahwa sebenarnya Wolfang tidak lebih dari sekadar pihak yang menyewanya. Wakil guildmaster mereka, Squirrel, telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar hanya untuk membujuknya bergabung. Dengan senyum santai dan lengannya melingkar di pinggang. Narlo berkata bahwa dia jarang datang ke markas guild, hanya muncul saat dibutuhkan. Ia mengeluh kalau Wolfang sangat membosankan, dan dia bahkan tidak percaya dulu masuk ke guild itu hanya karena bosan. Tapi sekarang, semuanya akan berubah. Karena dia punya tugas baru, melindungi tuannya. Ling Che menggertakkan gigi. "Pergi dari sini," ucapnya tajam. Namun di saat yang sama, dialog box muncul di hadapannya. Kontrak Master Servant telah terbentuk. Ling Che meninggalkan tanda tangan di layar, lalu tersenyum sinis. "Kontrak sudah jadi. Sekarang tinggal tunggu kapan aku akan menghubungimu lagi." Narlo tertawa kecil. "Mungkin suatu hari nanti kau memang benar-benar akan butuh bantuanku. Tapi sekarang, aku pergi dulu. Aku harus keluar dari menara ini." Ling Che terkejut mendengarnya. "Kau mau pergi sekarang?" tanya Ling Che. Namun Narlo hanya melangkah ke arah portal sambil berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Aku datang ke menara ini cuman karena bosan. Aku tak butuh tempat ini untuk naik level. Lagi pula, aku harus kembali ke Wolfang sebentar. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan." Saat sosok Narlo menghilang dalam cahaya portal, Ling Che memejamkan mata dan berpikir, orang yang mereka banggakan sebagai rekrutan guild kini justru menjadi bawahanku. Wolfang pasti akan melompat marah, tapi dia sudah tahu apa yang akan ia lakukan dengan Narlo nantinya. Sekarang, ada urusan yang lebih mendesak. Lantai ini belum bersih sepenuhnya. Di hadapannya berdiri seekor ular raksasa, penjaga lantai. Namun, Ling Che tak gentar. Ia bertekad untuk memecahkan rekor di setiap lantai berikutnya. Mulai dari lantai 20 ke atas, dia mencetak rekor demi rekor. Bahkan setelah levelnya meningkat 6 tingkat dan menerima berkat dari Giant King, musuh di lantai atas tidak bisa lagi ia habisi secara instan. Maka, ia mulai mengandalkan berbagai skill pendukung. Namun entah bagaimana, Ling Che seolah masuk ke dalam mode pertempuran transendental. Dengan bantuan Knight of the Glorious dan para general, ia menyerbu ke atas tanpa henti. Bahkan ketika dirinya tak lagi menghitung lantai keberapa yang sedang ia injak, satu hal pasti, ia berdiri di hadapan portal menuju lantai 68, tempat rekor terbaik tercatat. Waktu tercepat, 54 menit. Ling Che melangkah ke bibir tebing. Di udara, puluhan monster bersayap dan berzirah baja beterbangan. Ia langsung tahu mengapa banyak pemain gagal di tantangan ini. Musuh-musuh ini terlalu besar, punya HP luar biasa, dan kemampuan terbang yang membuat mereka nyaris mustahil dijatuhkan. Dialog box pun muncul. Monster, Iron Dragon. Syarat lulus. Bunuh 300 Iron Dragon dalam 1 jam. Ling Che merenung. Jika ia menggunakan skill manifestasi elemental miliknya, kecepatannya bisa terganggu. Apalagi jika musuh datang dalam jumlah besar. Tapi tiba-tiba, suara telepatik dari Knight of the Glorious menyusup ke dalam pikirannya. Kebesaran rajamu akan menanamkan rasa takut ke dalam jiwa naga-naga ini. Ketika itu terjadi, mereka akan jatuh sendiri dari langit. Bahkan aku tak bisa menahan efeknya saat itu terjadi. Sebuah sigil penyihir muncul di dahi Ling Che. Kekuatan King's Majesty sangat luar biasa, gumamnya. Ia mengepalkan tangan, memutar pergelangan, dan berkata penuh semangat. "Kalau begitu, mari kita cari tempat di mana para naga berkumpul paling padat."
Aku akan menciptakan rekor legendaris yang tak akan pernah bisa dikalahkan. Ling Che melangkah ke tebing batu, tempat terbaik untuk meluncurkan serangan. Dari sana, lautan naga terlihat jelas. Ia mengangkat belatinya tinggi, memanggil Knight of the Glorious ke sisi belakangnya. Aku ingin merasakan kekuatan sejati dari King's Majesty, ujarnya. Namun sang ksatria berkata, jangkauan kekuatan itu takkan bisa menjangkau sejauh ini dari titik kita berdiri. Matanya memandang ke udara, ke arah para naga. Tebing ini terlalu jauh dari arena. Ling Che mengangguk. Aku tahu, bahkan alat lempar grappling hook pun tak akan cukup untuk menjangkau mereka. Ia menoleh pada ksatria. Disinilah kau masuk. Knight of the Glorious membungkuk pelan. Perintah siap diterima. Ling Che tersenyum. Sekarang saatnya aku memanfaatkan kekuatan dual kelasku sebagai spell thief. Ia menunjuk seekor naga di udara. Itu target pertama. Aku sudah mempelajari pola terbangnya cukup lama. Dan sekarang, inilah saat paling dekat antara aku dan dia. Ksatria menghunus pedang, bersiap. Ling Che menjejak tanah dan berseru, lempar aku ke sana. Dengan kekuatan penuh, sang ksatria mengayunkan pedangnya, melempar Ling Che ke langit bagaikan peluru. Di tengah udara, Ling Che mengaktifkan item sekali pakai, grappling hook. Kait itu menancap ke ekor naga, dan tubuhnya melesat tajam, menembus batas kemampuan manusia biasa. Dengan sorot mata penuh api, Ling Che berkata bahwa ia akan menggunakan semuanya sebagai stepping stone. Suaranya menggema tepat saat naga raksasa itu membalikkan tubuhnya, menampakkan barisan gigi tajam seperti tombak yang siap merobek apapun di hadapannya. Ling Che, tanpa ragu sedikit pun, berlari di sepanjang punggung naga, meneriakkan bahwa ia akan menjadi yang pertama. Dengan satu dorongan kuat, ia melompat dari tubuh naga, menerjang ke arah cakarnya yang besar yang menyapu udara dengan kekuatan dahsyat. Dalam sepersekian detik, Ling Che mengaktifkan backstep. Naga itu terkejut. Sosok yang tadi ada di depan mata kini lenyap, muncul kembali tepat di belakang punggungnya. Ling Che menatap titik tertinggi di tengah tubuh naga, tempat yang ia yakini sebagai titik vital. Dengan senyum sinis, ia mengaktifkan King's Majesty. Cahaya kuning pekat menyelubungi tubuhnya, membentuk aura otoritas yang tidak bisa dilawan. Kilatan cahaya itu menerangi langit dan para naga di sekeliling mulai terjatuh satu persatu. Tubuh mereka bergetar ketakutan. Melompat dari naga, Ling Che dikelilingi oleh 3 nyala api berwarna-warni. Dengan nada penuh tantangan, ia berseru bahwa tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, ia akan memaksa mereka untuk tunduk. Dikepung api, air, dan listrik, Ling Che menggunakan Vessel of the Restless Chaos. Dalam sekejap, semburan kekuatan alam itu menghantam tanah sekaligus, air yang mengamuk, api yang menghanguskan, dan listrik yang menyambar tanpa ampun. Bar HP naga langsung anjlok drastis. Tertawa lepas, Ling Che berteriak bahwa rasanya sungguh luar biasa, lalu bersumpah akan menguapkan semuanya hingga tak bersisa. Dialog box di langit mengatakan, 300/300. Selamat, Anda telah memenuhi persyaratan. Seorang pria di kerumunan yang menonton layar besar melongo dan bertanya dengan tak percaya siapa profesional ini sebenarnya. Lalu muncul notifikasi lain. Selamat, Unknown. Anda telah memecahkan rekor menara pelatihan 100 lantai. Sementara itu, di pintu masuk menara, sekelompok pemain yang sebelumnya menertawakan Ling Che baru saja keluar dari portal biru di lantai 25. Sang kesatria, dengan armor mengkilap, menyatakan bahwa ini adalah kali kedua mereka mencoba menara. Penyihir satunya, dengan wajah kelelahan, memikirkan si thief arogan yang mereka temui pagi tadi. Sang kesatria terkekeh, lalu bertanya sejauh mana pria itu bisa bertahan sendirian. Namun, suara teriakan dari salah satu anggota tim menarik perhatian mereka. Ia menunjuk layar dengan mata membelalak. Ada rekor baru. Notifikasi berbunyi, rekor baru, lantai 69, solo mode. Kelas, Thief. Kesatria itu terdiam. Seorang thief sendirian berhasil sampai ke lantai 69. Penyihir itu memekik, tak percaya. Jangan-jangan memang thief itu. Seorang knight yang muncul di sisi Ling Che mengakui dengan kagum bahwa aksinya tadi sangat luar biasa. Namun Ling Che hanya menjawab tenang, mengatakan bahwa itu hanya pujian berlebihan. Layar menampilkan notifikasi lain. Selamat telah menyelesaikan ujian, pengalaman bertambah 200%.
Senyum kecil muncul di wajah Ling Che. Levelnya naik lagi. Ia bergumam bahwa ini terlalu cepat. Jika bonus ini berlaku di luar menara, maka hasilnya akan benar-benar gila. Kemudian sistem mengeluarkan hadiah. Atribut Iron Dragon diperoleh. Physical Damage Resistance plus 30%. Efek ini hanya berlaku selama berada di dalam menara. Notifikasi lain menyusul. Selamat telah mencetak rekor. Harap tunggu untuk menerima hadiah spesial. Berbagai peti hadiah muncul di layar, dan salah satunya menampilkan sebuah buku dengan simbol kunci serta tulisan Skill Rebuilding. Ling Che terpaku. Sistem memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan kesempatan langka untuk rebuild skill. Karena sistem mendeteksi dua kelas berbeda dalam dirinya, ia diminta memilih salah satu kelas untuk mengganti beberapa skill. Skill lama akan berubah menjadi poin, dan poin itu dapat ditukar dengan skill baru dari kelas yang dipilih. Ling Che mengangkat alis. Ini fitur yang biasanya hanya muncul di ekspansi DLC besar. Di hadapannya, dua simbol muncul, Thief dan Mage. Ling Che merenung. Skill Thief miliknya memang sudah mulai terasa lemah di level tinggi, tapi mendapatkan beberapa skill Mage yang kuat untuk dijadikan cadangan akan sangat berguna. Ia menggaruk kepala, cemberut, dan bertanya kesal, kenapa tak bisa rebuild kedua kelas sekaligus? Namun akhirnya, ia memutuskan untuk menundanya. Ia harus memikirkan ini baik-baik, tidak bisa sembarangan. Berdiri di depan portal biru, Ling Che mengambil napas dalam. Ia merasa waktunya belum selesai. Menara ini, pikirnya, bisa memberinya lebih banyak jawaban. Ia melanjutkan pendakian menuju lantai 100. Sementara itu, para pemain lain di luar menara masih menebak-nebak. Mereka pikir sang thief misterius itu akan berhenti setelah beberapa lantai lagi. Namun kenyataan yang terjadi jauh melampaui imajinasi siapapun. Ling Che terus memanjat lantai demi lantai. Saat publik mengira lantai 80 adalah puncaknya, rekor yang sudah di luar nalar, ia memecahkannya lagi dan lagi tanpa henti. Setiap lantai setelah lantai 90 menjadi tontonan yang membuat semua mata terpaku. Mereka menahan napas menanti saat sang thief misterius itu mencapai lantai 100. Sebuah dialog box muncul. Selamat, Anda telah menyelesaikan lantai 99. Ling Che berdiri di atas anak tangga batu, menatap ke atas tempat portal biru memancar menembus awan. Ia menyeringai. Lantai 100 sudah di depan mata, rekor ini akan kupecahkan dalam satu serangan. Portal meledak dengan cahaya biru. Lantai 100 pun dimulai. Arena terakhir itu dikelilingi batu-batu tajam menjulang, menciptakan medan tempur seperti medan perang terakhir. Dialog box berbunyi, misi lantai terakhir, bunuh NPC legendaris dari kelas Anda dan pasukannya. Waktu 60 menit. Ling Che melangkah keluar dari portal. Udara penuh debu dan energi ungu yang menggelegak. Di tengahnya, berdiri sosok berjubah hitam dengan topeng logam dan aura kelam. Legendary Thief, Vicious Gulas, level 60. Dengan tangan di saku, Ling Che menatapnya santai. Ini Thief legendaris, kelihatannya kuat juga. Seorang knight yang muncul di sisinya berkata bahwa jika ia berhasil memberikan serangan terakhir kepada NPC legendaris, maka ia akan bisa berevolusi. Ling Che tercengang. Jadi ini syarat evolusi? Spesifik sekali. Tapi senyum itu kembali terukir di wajahnya. Ia mengangkat belatinya. Kalau begitu, ini sepenuhnya menguntungkan kita. Ia memanggil knight-nya, dan sang ksatria muncul di belakang. Namun tak lama, layar menampilkan pesan mengejutkan. Anda adalah pemain dual class. NPC legendaris tambahan akan dipanggil. Semoga beruntung. Dari portal ungu yang lain, muncul seorang penyihir perempuan berambut putih, dikelilingi simbol arwah dan kekuatan kelam. Legendary Mage, Terror Revenant Caster Lyria, level 60. Ling Che mengerutkan dahi. Jadi karena aku dual class, aku harus lawan dua sekaligus? Suara magis Lyria menggema, dan sistem mengirim notifikasi lain. Karena kehadiran Lyria, summon Anda telah ditarik paksa. Sang knight menghilang. Ling Che terperangah. Jadi aku sendirian melawan dua legendary NPC? Hah, ini mulai seru. Lyria mengangkat sabitnya dan simbol gelap berputar di udara. Dari lingkaran sihir muncul hantu-hantu yang mengelilingi Ling Che. Apa ini sudah dimulai? Bahkan belum sempat mikir strategi, gerutunya. Dikepung oleh serangan bertubi-tubi, Ling Che mengayunkan Throat Slasher untuk menyingkirkan roh-roh itu. Namun sadar ia butuh jarak. Ia harus mundur, mengatur napas, lalu menyerang balik. Tiba-tiba,
Vicious, thief legendaris, muncul dari belakang. Belatinya berkilat. Ling Che mencoba menghindar tapi hanya berhasil berkat top time, skill refleks andalannya. Ledakan dari tebasan Vicious menghancurkan sebagian lantai arena. Saat mendarat, Ling Che sadar. Itu nyaris saja. Kalau bukan karena top time, aku sudah tamat. Belum sempat pulih, Vicious menghilang kembali. Ling Che mengutuk dalam hati, mereka tidak memberinya jeda sedikit pun. Lyria mengangkat tangannya, memanggil lebih banyak hantu. Gelombang serangan datang lagi. Ling Che mencoba bertahan, tapi koordinasi mereka luar biasa. Vicious muncul di belakangnya lagi dan menggunakan neck breaker. Darah menyembur dari mulut Ling Che, HP-nya terpotong setengah. Dengan rahang mengeras, ia sadar. Ia bahkan tak sempat menghindar. Mereka menyerangnya segera setelah ia selesai bergerak. Terhempas ke tanah, Ling Che menggertakkan gigi. Satu NPC legendaris saja sudah menyulitkan, dan sekarang dua, ditambah pasukan mereka. Pandangannya menyapu hantu-hantu ungu di sekitar arena. Kalau begini, harus kubunuh satu persatu. Tiba-tiba, sebuah kilasan ingatan menyambar pikirannya. Ia ingat sesuatu. Kata-kata tentang membunuh satu persatu. Ia bangkit perlahan. Sudah terlalu lama aku bertarung di luar jalur, sampai aku lupa esensi dari seorang thief. Di depannya, Vicious dan Lyria mengangkat senjata bersamaan. Ling Che berdiri kokoh. Senyum muncul di wajahnya, samar tapi tegas. Bagaimana mungkin aku lupa seperti apa idealnya seorang thief? Serangan musuh menembus tubuhnya. Darah menetes dari mulutnya, HP-nya jatuh ke nol. Namun saat tubuhnya lenyap, Ling Che tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat kalian menunggu lama. Layar menampilkan pesan. Gagal menyelesaikan lantai 100. Ling Che muncul kembali di tempat pemanggilan. Di hadapannya, sang knight berlutut, menundukkan kepala. Maafkan saya tuanku. Saya gagal membantumu. Ling Che menepuk bahu Knight Glorious dan mengatakan, ini bukan salahmu. Kemudian notifikasi sistem muncul memberitahu bahwa Ling Che telah gagal menaklukkan lantai 100. Apakah ia akan mengulangnya dari lantai 1? Ling Che menatap Knight Glorious dengan tajam dan menanyakan, apakah dia ingin pergi bersamanya untuk memulai dari lantai 1 lagi? Knight Glorious menepuk dadanya. Senang bisa menemani Anda mencapai puncak sekali lagi, tuanku. Ling Che pun kembali memulai dari lantai 1. Sebelum masuk, ia kembali meracik skillnya dengan buku yang ia dapatkan saat di menara. Dan dengan percaya diri yang tinggi, Ling Che memutuskan untuk merombak skill thief-nya, Assassination. Kini Ling Che telah melaju dengan cepat menuju lantai 99 sekali lagi. Dengan pengaturan yang sama seperti sebelumnya, dua bos yang sama dengan dual job yang ia miliki. Ling Che melangkah masuk sambil tersenyum penuh percaya diri. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Sang penyihir mulai mengeluarkan skillnya. Memunculkan banyak ghoul yang terbang ke udara. Ling Che tetap tenang dan langsung mengeluarkan skill barunya. Fog Dominion mengeluarkan kabut asap yang membuat domain tersendiri untuk mengisolasi lawannya. Ling Che menyeringai biar kutunjukkan skill baru yang kudapatkan. Sistem menyebutkan jika musuh berada di area Fog Dominion, serangan diam-diam dan serangan backstep akan menyebabkan luka kritis. Ling Che mulai membersihkan ghoul satu persatu. Menggunakan skill Raging Slaughter, jika skill ini berhasil membunuh musuh, akan memberikan efek rage yang bisa di-stack dan dapat melemahkan pertahanan musuh. Vicious mendekati Ling Che, tetapi ia sudah mundur dan menghilang dari pandangan. Vicious mencoba menggunakan Perception untuk melacak jejak Ling Che, tetapi Ling Che sudah muncul di belakangnya dengan belati yang terhunus tinggi ke atas. Ling Che menggunakan skill Interrupt membuat ledakan mengepul ke udara. Ling Che mengatakan bahwa Vicious bukanlah prioritas utamanya. Yang ia inginkan adalah mengalahkan sang penyihir. Saat stack rage Ling Che mencapai 100, ia menyeringai dan melesat menuju sang penyihir. Dan menggunakan skill Shadow Ambush, menggunakan skill ini dapat mengunci target menuju ke dimensi bayangan dan mengurangi defense musuh sebesar 30%. Karena kalian suka menyerang secara bersamaan, aku akan memisahkan kalian berdua. Ucap Ling Che, sebuah bola ungu membentuk domain, menyeret sang penyihir ke dalamnya. Ling Che menyeringai puas, dengan pengurangan pertahanan dari Rage dan Shadow Ambush. Kalian hanyalah selembar kertas bagiku. Sambil tersenyum menyeramkan, Ling Che menebas sang penyihir tanpa ragu. Kilatan merah masih menyisakan jejak panas di udara. Tubuh Lyria telah lenyap di telan cahaya,
dan hanya percikan energi sihir yang tertinggal di tempatnya berdiri. Ling Che berdiri tegak di tengah medan pertempuran. Wajahnya tak menunjukkan kepuasan, hanya kehampaan. Di dahinya, sigil sihir berwarna ungu menyala seperti kutukan abadi. Sebuah dialog box muncul di udara. Karena legendary Mage Lyria telah terbunuh, pembatasan sihirmu telah dicabut. Ia mengangkat dagunya perlahan, lalu melirik ke arah Vicious yang masih berdiri di sisi arena. Dengan nada datar yang nyaris tanpa emosi, Ling Che berkata, "Sekarang, waktumu merasakan bagaimana rasanya dikeroyok." Dialog box terakhir muncul. "Selamat, Anda telah membunuh Vicious, penantang khusus lantai 100. Sang Knight berjalan perlahan ke sisinya, menatapnya bukan sebagai teman, tapi sebagai legenda yang sedang bangkit. Malam telah larut, namun ratusan pemain masih memenuhi plaza depan layar raksasa. Seorang pria berzirah bertanya dengan heran, "Kenapa begitu banyak orang masih online di jam segini?" Di sebelahnya, penyihir dan gadis berambut hijau ikut bertanya-tanya. Apa yang mereka semua lihat? Dia bahkan sempat gagal di lantai terakhir sebelum akhirnya dikeluarkan sistem. Sang penyihir menatap layar dan bertanya, penuh rasa tak percaya. Jadi, dalam hitungan jam, dia naik lagi sampai ke lantai terakhir. Pria berzirah tak langsung menjawab. Ia hanya membuka mata lebar-lebar saat kembang api meledak di langit layar digital. Tulisan besar terpampang. "Selamat, pemain anonim kelas. Thief telah menyelesaikan seluruh 100 lantai. Rekor penaklukan menara pertama telah tercatat." Kerumunan sontak meledak. "Gila, dia beneran sampai ke puncak," teriak seseorang. "Itu Thief gila banget kekuatannya," ujar yang lain. Seorang pemain yang lain menatap layar tak berkedip. Dia tidak menunggu apapun. Siapa sebenarnya dia? Lantai 100, sang Knight berdiri dengan pedang tertancap dalam tubuh lawan terakhir. Vicious Shoal, Thief legendaris. Tubuh lawan menghilang menjadi serpihan cahaya. Layar sistem muncul. "Selamat, Anda telah membersihkan seluruh lantai menara latihan 100 lantai dan menjadi pemain pertama yang melakukannya. Catatan Anda telah disimpan." Ling Che menatap Knight itu. Dialog box lain muncul. Knight of the Glorious telah membantu dalam membunuh NPC legendaris. Level meningkat. Knight itu berdiri membelakangi Ling Che, tubuhnya dikelilingi kotak ungu, tanda notifikasi level up. Ia mendesah ringan, seolah baru sadar bahwa dirinya juga perlu naik level. Sambil berbalik, Knight itu tersenyum. "Aku bersyukur karena kau." Di udara, Ling Che menatap penuh takjub. Seekor kuda hitam bersayap muncul, ditunggangi seorang Knight berzirah emas. Layar berkata, "Golden Knight of the Glorious, Spectral Pegasus." Knight itu menjelaskan dengan santai. Ia tak bisa menunggangi Pegasus ini saat menjalankan quest. Namun, saat berada di Overworld, kendaraan itu sangat menghemat waktu tempuh. Ling Che bertanya dengan mata berbinar, apakah tampilan baru itu diambil dari NPC legendaris yang mereka kalahkan? Kotak dialog lain menyala terang. "Selamat, Anda telah menerima reward atas kenaikan level." Lalu muncul lagi. "Selamat, Anda telah menerima bonus class-based reward karena berhasil menaklukkan menara." Ling Che yang kini telah mencapai level 60 menatap layar biru bersinar terang. Ia berpikir bahwa hadiah ini mungkin sudah melebihi batas karena level maksimum pemain di menara hanyalah 60. Tapi di atas segalanya, ada satu hadiah yang lebih penting dari semua ini. Sebuah buku biru muncul di hadapannya. Skill Legendary Thief, Conqueror's Concealment. Perlahan ia membaca deskripsi. Sembunyikan dirimu dalam kehampaan. Saat dalam mode stealth, aura ketakutan akan menjalar ke musuh yang levelnya lebih rendah darimu. Mereka akan terkena debuff melemah. Musuh dengan level lebih tinggi atau persepsi tajam akan tetap dapat mendeteksimu. Mata Ling Che membelalak. Ini dia skill legendaris itu. Ia menggenggam buku itu erat. Senyum samar muncul di wajahnya. Kalau begitu, waktunya melaksanakan rencana. Shadow, bersiaplah.